Aku tanya nih, light novel Ascendance of a Bookworm atau Hanzuki itu menurut kalian nomor 1 atau enggak? Pasti jawabannya tidak. Jika kalian belum melihat sudut pandang selain MC-nya. Gara-gara MC-nya, Roseman atau Man ini kutu buku, banyak sekali cerita yang hilang jika kalian melihat dari sudut pandangnya Man saja. Aku di sini tuh kaget melihat pemikiran para karakter lain di sekitarnya MC. Mereka tentu kan bukan kutu buku, jadi jelas mempunyai sudut pandang yang berbeda. Apalagi di sini tuh banyak sekali karakter yang mempunyai ekspresi tersembunyi, terutama para bangsawan. Makanya kita di sini sangat membutuhkan sudut pandang karakter lain untuk bisa memahami cerita Hanzuki secara menyeluruh. Membaca light novel Hanzuki, jangan sampai kamu meremehkan karakter sampingan sobat. Jadi ceritanya ini tentang Royal Academy, sekolah untuk kaum elit alias bangsawan di negara MC tinggal. Mari kita obrolin light novel spesial kali ini untuk mengetahui bagaimana sih kehidupan para elit bangsawan di Hanzuki ini dan bagaimana reaksi mereka melihat tingkahnya Roseman. Prolognya sendiri bercerita sudut pandangnya Solangi Sensei, si pustakawan Royal Academy yang ada di part keempat volume ketiga sebelum turnamen antar kadipaten. Kita penasaran nih sama obrolannya para guru saat makan. Kira-kira para guru-guru di sini tuh nyindir Roseman nggak? SS ini sedikit menyinggung kadipaten-kadipaten yang kalah seperti New Hansen, Lost Ranger maupun Quantrap. Chapter pertama, pandangan Cornelius sebagai pengawal dan sebagai kakak. Ceritanya ada pada part keempat volume pertama ketika Cornelius mau berangkat ke Royal Academy. Kira-kira apa yang dilakukan Cornelius sebelum Roseman berangkat ke Royal Academy? Dia di sini tuh ngobrol dulu sama keluarganya. Tentu yang paling menonjol obrolannya anak dan ibu. Elvira itu tahu perjuangannya Cornelius menebus kesalahannya saat Roseman tertidur di Urev. Gimana reaksi Cornelius dengan Harmut sebelum dia jadi pengikut? Cornelius itu penuh keluhan jika ngobrol sama Harmut. Harmut di sini tuh 100% pede, dia yakin bisa menjadi pengikutnya Roseman. Di sini nanti Cornelius akan menerka-nerka siapa saja sih yang akan menjadi pengikutnya Roseman. Apakah tebakannya Cornelius ini nanti akan tepat? Dan juga diperlihatkan bagaimana cara Cornelius memandang orang-orang yang kemungkinan mempunyai potensi menjadi pengikutnya Roseman. Ketika Roseman datang, Cornelius berusaha untuk menjadi pengawal yang pantas untuk kandidat Archduke. Tetapi ketika Roseman sedang punya masalah, Cornelius lebih nyaman ngobrol dengan Roseman sebagai kakak daripada sebagai pengawalnya. Waktu berpindah ke part keempat volume kedua. Apa yang dirasakan Cornelius saat bertemu dengan Pangeran Anastasius dan Eglantine di pesta teh para guru musik? Kehidupan penuh masalahnya pun baru dimulai. Masih ditambah dengan Harmut yang bergerak dalam bayang-bayang yang benar-benar bikin pusing. Chapter 2, Roderick, suatu hari di Royal Academy. Roderick bangsawan faksi Veronica yang ingin setia dengan Roseman. Roderick di sini dan Philin mengikuti kelas tambahan karena nilainya itu mepet pada pelajaran geografi dan sejarah. Kira-kira bagaimana ya suasananya kelas tanpa Roseman di sana? Dan apa yang dipikirkan Roderick tentang Roseman yang telah membayar ceritanya? Atau tentang Philin, lain Nobel yang bisa menjadi pelayannya Roseman? Roderick di sini dalam diamnya banyak sekali menimbun rasa frustasi. Dia selalu membandingkan dirinya dengan Philin, seorang lain Nobel yang mendapatkan perlindungannya Roseman dan para pengikutnya. Penyesalan yang tak terbantahkan, dia nggak bisa sefaksi sama Roseman. Pada gambar ini kira-kira apa yang terjadi? Kenapa Roderick memegang tangan Philin dan kenapa Philin di sini kelihatan nggak terima dengan perkataan lelaki di sampingnya dengan senyum sindirannya? Roderick seorang Med Nobel, tetapi kapasitas mananya itu mendekati lain Nobel, jadi lebih rendah daripada rata-rata Med Nobel yang lainnya. Gimana perjuangannya Roderick dalam menjalani kelas praktiknya padahal teman-temannya yang lain mempunyai kapasitas mana yang lebih tinggi daripadanya? Kondisi Roderick berkebalikan dari Roseman yang mempunyai mana lebih dari para kandidat Archduke yang lainnya. Menarik tentunya, apalagi juga diceritakan tentang Katinka dan Ignas yang gak diceritakan dari sudut pandangnya Roseman. Chapter 3, Hannelore, gumaman ceroboh yang menyebabkan Dieter. Hannelore, kandidat Archduke Dunkelverger. Momennya di sini ada di light novel part keempat volume kedua, saat Dieter perebutan squash dan whist. Hannelore itu cuma ngomong asal aja, tiba-tiba Dieter bisa terjadi. Hannelore di sini itu ingin minta maaf secara langsung.
Sekalipun Rosman itu sekelas dengan Hannelore, tetapi Rosman udah lulus semua kelasnya jadi cukup sulit untuk ditemui. SS ini menunjukkan pertama kali Hannelore berbicara dengan Wilfried dan bagaimana perasaan Hannelore ketika tahu Dieter itu gara-gara dia. Chapter keempat, Rauven, Dieter yang menakjubkan. Rauven, guru di Royal Academy, berasal dari Dunkelverger. Setting waktunya di part keempat volume kedua setelah Dieter Ehrenfest versus Dunkelverger. Gimana sih perasaannya Rauven si pecinta Dieter ini pertama kali melihat styling treasure Dieter Ehrenfest versus Dunkelverger yang sudah lama tidak diadakan. Yang kalian tak boleh ketinggalan obrolannya dengan Clarissa dan alasannya kenapa Clarissa itu bisa sangat mengagumi Rosmine. Dan juga ada gambar ini kenapa bisa Leslie melawan Rauven Sensei. Leslie terlihat sangat frustasi sedangkan Rauven kelihatan sangat serius ingin memberikan pelajaran kepadanya. Chapter kelima, sudut pandangnya Wilfried. Saat-saat canggung di Royal Academy. In Elegant Time itu cukup sulit untuk menerjemahkan. Bisa artinya canggung, bisa artinya nggak nyaman. Jadi kalau misalkan aku salah bisa komen di bawah. Setting waktunya part keempat volume pertama ketika Wilfried melarang Rosmine ke perpustakaan sebelum kelas 1 lulus semua kelas tertulisnya. Yang membuat Rosmine di sini memaksa semua kelas 1 bisa lulus di hari pertama. Seberapa besar frustasinya Wilfried atas amukannya Rosmine? Yang membuat Wilfried di sini harus mengirimkan sinyal SOS kepada Ferdinand, satu-satunya orang yang mungkin bisa menggantikan Rosmine. Responnya tapi sangat mengejutkan. Membaca SS ini tuh jadi keinget Danzico Kosei saat ada pencurian dan para cowok di sini mengejarnya dengan ondel. Chapter ke-6, Hannelore. Timingnya dia itu selalu aja nggak pas. Setting waktunya di part keempat volume kedua ketika Rosmine di sini habis pesta teh dengan Eglantine. Yang cukup mengejutkan ternyata Hannelore, Ordwin, dan Wilfried itu berbagi duka yang selalu diumbang-ambingkan sama saudaranya. Hannelore di sini pengen mengundang Rosmine pesta teh, sekaligus karena keinginan para pengikutnya. Dan Hannelore di sini pengen meminta maaf sesegera mungkin. Bahkan ketika Hannelore tahu Rosmine berada di perpustakaan, Hannelore segera ke sana, tetapi ya timingnya nggak pas lagi. Dia di sini didahului oleh seseorang dengan otoritas yang lebih tinggi daripadanya. Dia pun terpaksa mengundang Rosmine dengan pesta teh melalui surat dan ditunjukkan kepada kandidat Arthur. Tapi timingnya nggak pas lagi. Chapter ke-7, ini bisa dibilang lanjutannya dari chapter ke-6. SS-nya Wilfried, pesta tehnya para gadis. Kalau kalian udah baca SS-nya Leonor, kan terlihat frustasinya Brunhild ya. Itu kan dari sudut pandangnya Lisegang. Lah di sini itu kelihatan dari sudut pandangnya Wilfried itu gimana cara dia menilai para pengikutnya Rosmine saat menyiapkan pesta teh dengan Hannelore. Dan kalian akan melihat bagaimana Wilfried memperlakukan para pengikutnya. Terlihat pada gambar ini Wilfried itu masih dengan ekspresi elegan, tetapi di dalamnya dia itu benar-benar pusing untuk memahami apa yang diobrolkan para gadis dan bagaimana menjawabnya agar tidak mempermalukan sebagai kandidat Arthur Ehrenfest, tentu dibantu sama Oswald. Gadis yang lainnya pada excited mendengar tentang Ehrenfest, tetapi Hannelore senyumnya. Chapter 8, Angelica, kesatria pengawal di Quill. Setting waktunya pada part keempat volume ketiga. Setelah membacanya kalian akan tahu kenapa Angelica bisa punya pendamping ketika hari wisudanya. Chapter 9, Judith, kesatria pengawal yang selalu aja ketinggalan. Diawali obrolannya dengan Philin, kita jadi tahu kesehariannya Philin dan Judith ketika di kamar. Ketika membaca dari sudut pandang pertamanya, itu jadi kerasa kalau Judith ini benar-benar orangnya nyenengin. Kira-kira menurut kalian Judith di sini ada perasaan merendahkan nggak, sekalipun dipendam kepada Philin seorang Lay Noble? Judith dan Roderick kan sama-sama Mad Noble. Kita kan sudah baca SS-nya Roderick sebelumnya, jadi kita bisa bandingkan betapa berbedanya mereka. Judith di sini tuh frustasi karena dia itu yang paling lemah di antara para kesatrianya Rosmine. Bahkan dia merasa kalah dengan Damuel, seorang Lay Noble. Masih ditambah dengan kesempatannya untuk bisa mengawal Rosmine itu sangat berkurang. Gara-gara dia itu perlu belajar keras untuk bisa mendapatkan nilai tinggi di kelas tertulisnya. Sesuai dengan nasihatnya Leonor. Momen yang cukup memikat ketika Judith itu ngobrol dengan Philin saat mereka itu di playroom dan bagaimana mereka itu melihat superiornya Rosmine di sana. SS ini itu berakhir tepat sebelum pelatihan militer khasnya Leonor. Chapter 10, Harmut, wanita Dunkelverger. SS ini itu penuh dengan kejutan, apalagi kalau kalian itu membaca light novelnya cuma sampai part keempat volume ketiga aja. Momennya sendiri pada part keempat volume kedua setelah Dieter Ehrenfest versus Dunkelverger. Dia adalah orang yang paling frustasi ketika Leslie bilang kalau Rosmine itu bukanlah Saint.
SS ini tuh di awal penuh dengan bagaimana Harmut itu menilai Rosmai, yang pastinya para pembaca bisa menebak apa isinya. Interaksi yang cukup unik antara Harmut dengan para pengikutnya Rosman yang lainnya. BTW jika kalian membaca SS-nya, semua pengikutnya Rosman, terutama yang Arch Nobel, itu semuanya hampir punya kesamaan, mereka itu punya ambisi masing-masing gitu. Harmut dengan kefanatikannya, Brunhilde dengan tren, Leonor dengan cowok yang dia sukai, Angelica dengan kekuatan, Liselita dengan sesuatu yang lucu, terutama Shumil. Ketika Harmut di sini tuh menghadiri perkumpulan sarjana Arch Nobel semua kadipaten, dia di sini tuh hampir selalu dikelilingi para Arch Nobel dari kadipaten atas. Setelah diter itu, Harmut di sini tuh menjadi pengen lebih menyebarkan lagi tentang Rosmai. Dia di sini juga diundang pada pertemuan Arch Nobel kadipaten atas. Yang paling menarik tentu ketika magang sarjana di sini menanyakan kepada Harmut bahwa ada magang sarjana dari Dunkelverger ingin tahu lebih dalam tentang Harmut maupun Cornelius. Harmut tentu curiga lah, dan itulah yang mengantarkan kepada gambar ini. Di sini kita akan tahu betapa liarnya wanita Dunkelverger. Wanita Dunkelverger untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dia tak akan memilih-milih cara, bahkan dengan cara yang paling tidak sopan sekalipun. Tapi bukan berarti asal-asalan. Caranya itu pakai logika, sekalipun caranya sendiri terkadang di luar batas kenormalan. Tapi yang jelas SS ini berakhir bahagia. Chapter 11, Wilfried, sosialisasi cowok. Wilfried yang sudah sangat lelah secara mental untuk menghadiri pesta teh para gadis, dia akhirnya mendapatkan undangan kewinan dan pertemuan kandidat Archduke cowok kelas 1. Kewinan di sini tuh permainan papan seperti catur tapi menggunakan mana. SS ini adalah momen paling menyenangkannya Wilfried ketika bisa ngobrol dengan cowok yang lainnya. Para cowok-cowok di sini tuh pada nggak paham ketika para gadis itu mengobrolkan tentang tren dan perjuangan mereka untuk bisa mengikuti obrolan mereka. Karena unek-uneknya Wilfried atau keluhannya Wilfried juga dirasakan oleh para cowok yang lainnya, membuat rasa persahabatan tersendiri antara Wilfried dengan cowok kelas 1 kandidat Archduke yang lainnya. Wilfried di sini tuh baru nyaman-nyamannya, moodnya baru bagus. Sayangnya ketika waktunya sosialisasi Royal Academy, dia di sini mendapatkan banyak sekali undangan pesta teh yang harus dia hadiri. Dan masih ditambah dengan pertanyaan dari para bangsawan dari kadipaten atas menanyakan kapan Rosman kembali, termasuk keluarga kerajaan. SS inilah alasannya Wilfried di sini mengirimkan SOS kepada Sylvester untuk segera mengembalikan Rosman ke Royal Academy. Chapter 12, Sudut Pandang Traugott. Hukuman yang lebih berat daripada yang dia perkirakan. Asal sini kita akan diceritakan sama Traugott apa yang terjadi setelah dia di sini mengundurkan diri dari kesatria pengawalnya Rosmai. Setting waktunya sendiri pada part keempat volume ketiga sebelum Rosmai itu balik ke Royal Academy. Traugott di sini bagaimanapun juga Arch Nobel, jadi dia biasanya membawa pelayan dewasa. Tapi kali ini pelayan dewasanya digantikan sama Justus. Tapi setelah dia merasakannya di Royal Academy ini, Traugott di sini nggak bisa merasakan kalau Justus itu sebagai pelayannya, malah merasa kalau Traugott lah yang harus mengikuti Justus. Traugott di sini selalu aja dimarahi sama Justus. Aku sendiri sudah terbiasa dengan sikap sopannya Justus ketika berinteraksi dengan Ferdinand maupun Rosmine, sekalipun dia aneh. Tetapi SS kali ini akan memperlihatkan sikap tegas dan kejamnya Justus kepada Traugott. Sekalipun SS ini nanti akan berisi banyak sekali keluhannya Traugott. Dan masih ada kesombongan dalam jiwanya. Perubahan pola pikirnya itu kemungkinan setelah momen terakhir SS ini. Saat Justus di sini tuh nggak terima dengan omongannya nggak sopannya Traugott mengenai Richarda, dia pun langsung menjatuhkan dan mengancamnya. Untuk kalian yang nggak puas tingkah Traugott pada light novel part keempat volume kedua saat dia mengundurkan diri, maka kalian perlu membaca short story ini. Chapter 13, Sudut Pandangnya Wilfried, pengikutnya Paman. Untuk setting waktunya sebenarnya sama seperti SS. Kalau SS sebelumnya, SS-nya Traugott memperlihatkan betapa tegasnya Justus, tapi untuk sekarang akan memperlihatkan sisi bergunanya Justus ini ketika membantu persiapan turnamen antar kadipaten nanti. Kalau di light novel utamanya dari sudut pandangnya Rosman memimpin persiapan pesta tehnya. Sedangkan untuk SS kali ini diperlihatkan Wilfried memimpin persiapan turnamen antar kadipaten yang di sana ada agenda penerimaan tamu dan diter. Chapter ke-14, Hannelore, pesta tehnya Ehrenfest. Setting waktunya pada part keempat volume ketiga saat Hannelore dikirimi undangan pesta teh Ehrenfest.
Hannelore selalu dipermainkan dengan timing yang gak pas. Ini adalah momen pertama Rosman bertemu dengan sahabatnya. Kalau dari light novel utamanya, kita sudah diperlihatkan dari sudut pandangnya Rosman. Tapi kali ini kita akan diperlihatkan dari sudut pandang Hannelore yang menggemaskan ini. Dan pemalu, apakah dia sesuai dengan harapannya Rosman? Di POV Rosman, Hannelore langsung jadi sahabat selevel Turi. Tapi sayang di POV-nya Hannelore, ternyata dia itu tak sekutu buku yang Rosman pikirkan. Cerita utama pada SS ini, Hannelore itu ingin minta maaf, tapi sebelum itu dia ingin temenan dulu sama Rosmite. Dan Hannelore pengen tukeran saudara sama Lestirot dengan Wilfrid. Rambut Hannelore ini adalah pink ya, dan hatinya di sini juga pink, otomi banget lah. Sebagai lelaki sendiri, gue tentu terharu dengan cerita persahabatan para gadis, apalagi dari perspektifnya wanita. Baiklah, chapter 15, Ordwin, Trewansel bersaudara. Eksklusif obrolannya Ordwin dan Adolphine. Ordwin mempunyai kakak layaknya shonen manga. Dia dikenal sebagai gadis yang cantik, tampilannya anggun dan pandai, serta baik hati. Jika Eglantine disebut sebagai gadis number 1 di Royal Academy, maka Adolphine gadis number 2. Tapi sayangnya itu di depan umum, tidak berlaku ketika di hadapannya Ordwin saja. Ordwin selalu gugup, ingin segera pergi ketika dia itu ngobrol bareng kakaknya. Yah, Adolphine adalah gadis yang mendominasi. Ordwin di sini kalau bertemu dengan kakaknya pasti dituntut ini untuk mencapai itu, yang membuatnya ingin melarikan diri saat itu juga tak ingin berbicara dengan kakaknya. Cerita ini kalian tak akan tahu jika hanya dari sudut pandangnya Rosman saja. Untuk setting tempat obrolan Trewansel bersaudara ini umumnya di tempat meeting asrama Trewansel. Cuma untuk setting waktunya itu variatif banget. Pertama pada part keempat, volume kedua saat Rosman sudah lulus semua kelasnya. Ngobrolin tentang Ehrenfest dan Rosmine. Setelahnya, reaksi Ordwin saat Rosman balik ke Ehrenfest. Juga bertepatan dengan SS Hannelore, gumaman penyebab Dieter. Ordwin di sini tuh ngobrol bareng kakaknya lagi, setelah Ordwin mengirimkan undangan kewinan kepada Ehrenfest. Bertepatan dengan SS-nya Wilfrid, sosialisasi cowok bangsawan. Beberapa waktu kemudian kakaknya di sini ngajak ngobrol lagi. Settingnya kali ini setelah SS-nya Anastasius perasaan jujur. Atau pada video ini, nuansa obrolan kali ini itu berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang biasanya itu lebih ke kocak. Tapi kali ini itu obrolannya serius tentang masa depannya Adolphine, menyinggung masalah keluarga kerajaan. Terlihat raut wajah sedih Adolphine dan ekspresi khawatir Ordwin. Tangan mereka juga terlihat menggenggam yang berarti menggunakan alat penyadap suara, berarti yang mereka obrolkan kali ini itu rahasia. Untuk cerita bagian terakhir, settingnya pada part keempat volume ketiga, setelah pesta teh Ehrenfest dengan wajah berseri-serinya Adolphine. Kali ini dia memperlihatkan kasih sayangnya Adolphine pada adiknya melalui tuntutan yang tidak diinginkan sama Ordwin. SS Ordwin di sini benar-benar memberikan pemahaman tentang Trewansel. Kita akan tahu kenapa Trewansel bisa disebut sebagai kadipaten yang paling maju penelitiannya. Dan juga jika kalian melihat komiknya, di sini akan dijelaskan kenapa Trewansel itu mempunyai banyak sekali kandidat orduknya. Yang jelas bagi kadipaten Trewansel, prestasi adalah segalanya. Chapter 16, SS-nya Hannelore, bukunya Ehrenfest. SS setelah pesta tehnya Ehrenfest. Memperlihatkan betapa syoknya Hannelore atas pingsannya Rosman di pesta tehnya, dan juga betapa terkejut bahagianya Hannelore ketika sudah membaca bukunya Ehrenfest yang di luar ekspektasinya. Yang paling menarik debutnya karakter ibunya Hannelore, wanita yang ditakuti sama Lestilot dan Aup Drungelberger. Dan untuk chapter 17, SS dari Solange Sensei. Prolognya Solange Sensei, penutupnya juga Solange Sensei. SS kali ini tuh berisi mengenang masa lalu saat dulu bareng dengan para pustakawan Ark Nobel yang lainnya. Untuk setting waktunya itu di part keempat volume ketiga yang kemungkinan sih setelah selesainya turnamen antar kadipaten. Spoiler aja untuk SS Solange Sensei yang terakhir ini, ternyata pustakawan Ark Nobel itu ternyata tidak membantu para pemberontak. Mereka di sini tuh hanya melaksanakan tugasnya sebagai petugas perpustakaan aja. Simpelnya kan ada yang meminta dokumen, ya petugas perpustakaan juga ngambilin, dan ternyata dokumen itu membantu pemberontakan. Nggak sengaja terlibat, memperlihatkan betapa kejamnya eksekusi pada perang saudara yang tak pandang bulu. Oke, itu tadi light novel Honshuki no Gekujo edisi spesial Akademi Kerajaan tahun pertama.
yang berisi sudut pandang dari karakter selain MC-nya. Ada 18 short story. Jika aku diminta untuk meranking 1-5, ranking kelima, jatuh ke Traugot, hukuman yang lebih buruk daripada yang dia ekspektasikan. Untuk kalian yang gak tahan pada Traugot pada part keempat volume kedua yang bantah perintahnya Rosmine, maka kalian perlu baca SS ini. Untuk ranking keempat, Judith, kesatria pengawal yang selalu tertinggal. Aku suka karakter Judith yang polos, iri kekanak-kanakan. Bahkan dia di sini tuh merasa nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Damuel, kesatria Ley Noble. Enjoy banget membaca SS-nya, jadi kita juga tahu kesehariannya para Ley Noble sama Pet Noble yang sangat berbeda dengan para Art Noble. Kita diberikan sisi Judith yang nggak diperlihatkan saat sudut pandangnya Rosmine. Judith dan Villain di sini udah deket banget, jadi mereka itu kalau ngomong ceplos-ceplos. Masuk 3 besar, ranking ketiga, jatuh ke Harutome, wanita Dunkelberger. Untuk kalian yang suka kekocakannya Harutome, aku yakin kalian sudah tak sabar untuk membaca SS ini. Kita akan diperlihatkan betapa liarnya wanita Dunkelberger bernama Clarissa ini. Untuk ranking kedua jatuh ke SS, Hannelore, Pestate Ehrenfest. Persahabatan dua gadis ini memang sudah cukup untuk menaruh pada ranking kedua. Ketika sudut pandangnya Rosmine dan sudut pandangnya Hannelore ini digabung dalam Pesta Teh Ehrenfest sebelumnya, itu menjadi cerita lengkapnya persahabatan dua gadis ini dan itu cukup memuaskan. Dan untuk ranking pertama, untuk kalian sendiri kira-kira siapa ranking pertamanya? Kalau saya sendiri tentunya adalah SS-nya Ortwin. Banyak info baru yang aku dapatkan dalam SS ini dan aku sendiri tak mengira ternyata Ortwin dan Adolfin itu sifatnya seperti itu. SS yang paling di luar ekspektasi. Terus Mimin, tadi kan ada SS Angelica, kira-kira itu masuk favorit apa enggak? Tadi kan aku bilang ini kan ranking 1-5. Nah, SS-nya Angelica itu aku masukkan dalam ranking 0. SS Angelica tetap di hati, tapi kalau aku masukkan dalam ranking 1-5 nanti terlalu subjektif. Kisah pandangan Angelica ini salah satu yang di luar ekspektasi juga selain yang Ortwin ya. Sebenarnya sudah ada ya tanda-tandanya dari sifatnya, kita bisa menebak gitu. Cuman aku sendiri gak mengira dia itu ternyata lebih polos daripada yang kupikirkan. Dan ternyata dia itu tidak mendiskriminasi, bahkan pendeta abu-abu. Dan prediksiku Judith di sini sekalipun gak mendiskriminasikan Ley Noble, tetapi dia mesti tetap gak enak sama pendeta abu-abu. Yang di luar prediksiku adalah kedekatan Angelica dengan Monica yang dimunculkan pada gambar ini. Aku tak mengira. Light novel spesial Honzuki kali ini benar-benar memuaskan. Sekian, terima kasih banyak.